Hi everybody, it's a new day, it's a new week, and a new vlog pastinya. Sejujurnya, I just finished a practice with yoga with Adrian, dan I feel great right now. But for the past couple of days, I feel stressed and I get in my head a lot. Like I feel like everything is caving in inside of me. Jadi mungkin gue ngupload video ini bakalan rada telat karena biasanya gue ngupload nggak sih, kadang-kadang gue nggak tahu gue mau ngupload hari apa juga gue bakal ngupload. Tapi kemarin ini gue biasa ngupload hari Rabu, tapi kayaknya hari ini bakalan rada telat. Because to be really honest with you, I don't know what I'm gonna do gitu. Karena di vlog ini karena gue pengen have fun sebenarnya, but the world is not letting me. Karena gue lagi baca-baca berita gitu tentang kasus corona Omicron di Indonesia atau di Jakarta ya. Kayak bukan lagi marak, apa sih, kayak lagi naik gitu. Jadi gue kayak masih belum berani buat kemana-mana. Biasanya kan gue kayak pergi main atau gue me time gitu. I don't know, gue kayak rada parno gitu. So I don't know how this vlog is gonna go. But I'm just gonna start it right away karena gue takut malah ntar gue minggu ini malah jadi nggak konten. So let's do this. First of all, kayaknya gue bakalan mandi dulu deh. Ini sorry ya berantakan banget soalnya emang daerah situ tuh gue jarang beresin. Cuma ya begitu. Kita ngapain ya hari ini? I don't know what I'm gonna do. Yang jelas sebentar lagi udah mau maghrib dan gue mesti mandi. And I have to pray. So I'll see you later, maybe after I showered and everything, okay? See you everybody. Hai, jadi ini gue udah selesai mandi. Dan sekarang juga udah jam 9.20. Gue udah sholat maghrib, udah sholat isya segala macem. I had dinner dan udah bersih juga, udah mandi segala macem. But my hair is not really working it for me. Aneh gitu, mungkin gara-gara gue keringetan kali ya. Panas, lo ngerasa gak sih hari ini tuh lagi panas banget? Tadi gue ngecek di weather app aja tuh 33 derajat woy. Hari ini temperature-nya. Terus I feel very very hot. Makanya gue yoganya tuh sore. Biasanya tuh gue jam 12 siang tuh siang bolong gue bener-bener yoga gitu bisa, tapi sekarang gak bisa gitu. Dan as I said before, kasus corona lagi naik lagi di Jakarta. Tadi ini gue baru buka dari Google. New cases 2.925, 7-day average 2.104. Ini lumayan parah sih. Makanya tadi kemarin tuh sebenarnya hari Jumat ya. Sekarang kan hari Senin. Deket banget. Hari Jumat apa hari Senin gitu. Gue tadi itu pengen pergi kan sebenarnya. Gue ngomong apa sih? Hari Jumat, Sabtu, sama Minggu tuh tadinya gue tuh ada rencana pengen pergi gitu sebenarnya. Cuman karena gue ngelihat ini si kasus corona tuh serem, gue jadi kayak nggak berani gitu buat ke mall. Padahal gue lagi pengen banget, as always, sushi tei. Gue lagi pengen banget tei kan, tapi gue nggak berani buat buka masker di tempat umum. Dan gue tuh lagi kemarin tuh sempat mikir, aduh kemana ya gue gitu. Tapi gue nggak nemu apa-apa, so I just stayed home. Dan gue cuma nonton aja kerjanya. Dan gue sekarang lagi obses by the way sama Euphoria. Telat banget gak sih gue? Padahal tuh kayak seriesnya tuh udah dari 2000 berapa ya? 2000, gue gak tahu. Coba ya, let me check. Tahun 2019 rilisnya, dan gue telat banget. Kayak baru obses sekarang. Dan gue juga lagi nonton Attack on Titan sama Demon Slayer. Gue bener-bener kayak obses gitu sekarang sama 3 tontonan ini yang lagi gue tonton. It saved me from this ongoing pandemic actually, yang udah dari lama banget. Gue pertama kali nonton Attack on Titan tuh tahun 2020. Dan itu kayak dalam seminggu gue udah abis. Terus final seasonnya kan kemarin ya, tahun 2021 Januari. Nah sekarang Januari 2002 final season part 2-nya, yang Januari 2021 tuh final season part 1. Terus sekarang Demon Slayer juga lagi ongoing.
Jadi kayak udah alhamdulillahnya terselamatkan karena itu gitu. Dan gue nggak tahu nih ntar kalau misalkan Indonesia atau Jakarta bakalan bener-bener di site PPKM level, nggak tahu level berapa ya, yang super duper ketat gitu. Gue nggak tahu bakalan kayak gimana nih. Jujur gue berharap sih sebenarnya tuh nggak bakalan terjadi apa-apa, cuman berdasarkan data yang tadi gue dapet, ternyata banyak banget kasus corona yang lagi naik lagi gara-gara si virus Omicron ini. Kita udah cuma tinggal tunggu berita aja deh nih ke depannya bakalan kayak gimana Indonesia atau Jakarta gitu. Oke, jadi segitu aja mungkin videonya hari ini, update hari ini maksud gue, karena besok juga gue have a big day. Gue besok harus running errands karena kebutuhan oma kebetulan hari ini habis, jadi besok gue harus beli gitu. Jadi I have to sleep early today, dan mudah-mudahan besok is gonna be a good day. Jadi kalian besok gue bawa jalan-jalan grocery shopping aja kali ya. Gue berharapnya besok kalau gue ada keberanian gue bakalan makan sih. Tapi nggak tahu sih, kalau misalkan gue takut ya udah gue nggak jadi. So maybe this is going to be a vlog of me at home, mempersiapkan diri gue kalau misalkan emang ntar tiba-tiba Jakarta decide buat PPKM level terketatnya. Karena berdasarkan berita-berita yang tadi gue baca, Omicron tuh penularannya tuh lumayan cepat. Jadi ya udah, kita tungguin aja berita. Dan kalian juga sekalian lihat gimana gue di rumah kalau misalkan tiba-tiba benar-benar lockdown yang gimana banget gitu. Lockdown banget kayak PPKM level 4 tahun kemarin, yang pertengahan tahun. Okay, see you tomorrow. Hai, jadi sekarang gue udah sampai di Sushi Tei dan gue lagi nunggu makanan gue datang. Jadi sebelum belanja gue pengen makan dulu. Dan sekarang let's talk about what I'm afraid of, oke? Karena kan sekarang ini kalau kita ngeliat berita-berita yang kayak kemarin gue bilang, emang Omicron sudah mulai merajalela di Jakarta. Dan udah kelihatan tuh zona merahnya, zona kuningnya, apalah segala macam, kayak gue udah lihat semua. Dan sorry ini kalau misalkan gue ngomong nggak terlalu cepet, soalnya gue takut tiba-tiba dia muterin lagu nih Sushi Tei. Gue takut kena copyright. Oke, so gue tuh takut banget kalau misalkan sebenarnya emang tiba-tiba tuh lockdown, like as I said kemarin-kemarin, kayak gue tuh jujur takut banget kalau misalkan lockdown itu gue nggak bisa kayak gini lagi. And maybe this is the last time, kayaknya ya ini bakalan jadi terakhir kalinya gue makan di tempat umum gitu. Dan gue nggak tahu ntar government bakalan kayak gimana, kesepakatannya bakalan lockdown yang ketat banget juga atau gimana, gue nggak tahu. But I think this will be the last meal gue pergi keluar juga yang lama-lama di luar gitu, kayak ini terakhir kalinya. Yang sebenarnya paling gue takutin banget itu adalah kan gue tinggal sama oma opa gue. Opa sih udah vaksin, cuman karena oma gue tuh belum vaksin, jadi kayak I have to be extra careful gitu kan kalau misalkan mau keluar atau gimana-gimana. Kayak I have to really think twice karena oma tuh belum vaksin. Dan keadaannya oma juga masih belum memungkinkan untuk vaksin gitu karena dia masih sakit kan. Dan itu tuh jujur bahaya banget gitu loh. Dan dengan katanya di berita-berita dibilang Omicron tuh bener-bener cepet banget kenanya, apa sih, cepet banget terinfeksi. Jadi gue ngeri gitu. Sebenarnya sih udah ada gitu, pemerintah udah ngasih tahu kalau misalkan mau vaksin booster tuh bisa, cuman gue masih belum qualify for that karena terakhir gue vaksin itu tuh gue vaksin tuh Juli apa Agustus ya, pokoknya around that time deh. Jadi
gue tuh mulai bisa vaksin tuh kalau nggak salah bulan Maret. Sebenarnya Februari udah bisa, cuman I just wanna be sure kayaknya bulan Maret gue bakalan vaksin insya Allah gitu. Cuma kan tuh masih lama banget ya, dan gue juga bingung kayak ntar tuh gue bakalan ngevlog kayak gimana. I mean this is literally the last time kayaknya gue bakalan pergi-pergi, and I really have to think about what are the contents of my vlog is gonna be kalau gue di rumah gitu. Gue juga mikir sih kayak bisa aja sih gue nge-vlog di rumah, cuma it's not going to be as fun kalau misalkan gue pergi-pergi keluar. Dan kalau misalkan gue mau main juga keluar sama teman-teman gue juga paling gue mainnya di rumah gitu, yang nggak pergi ke tempat umum kayak gini. Terus ya not to mention juga gue sebenarnya juga lagi stres banget di rumah. Kayak yang namanya manusia ya, lo pasti bakalan ngerasa capek, lo pasti bakalan ngerasa kayak this is too much gitu. Kayak yang kemarin gue bilang, everything feels like caving in inside of me. Jadi gue bener-bener harus bisa mengatur my emotions, my thoughts, gitu-gitu semuanya tuh gue harus bisa atur gitu. Apalagi dengan berita-berita yang kayak gini tuh, gue masih menerka-nerka nih lockdown tuh bakalan kayak gimana sih gitu loh. Jadi it's like I'm losing my sense of freedom to be like out gitu. Kayak gue tuh sebenarnya jujur bahagia banget kan, kayak yang gue bilang kemarin sama teman-teman gue ketemu sama mereka, gue ngobrol sama mereka, hangout di tempat umum kayak gini, ngelihat orang-orang gitu. Nah gue tuh jujur takut banget itu tuh di take away lagi gitu loh. This ongoing pandemic honestly really take a really big toll on me gitu deh intinya. Dan gue kayak trying hard to stay sane gitu. Kayak yang kemarin gue yoga with Adrian, I have this like a journey with her, a 30-day yoga journey yang dia post tiap awal tahun. Ada lagu lagi. Hai, makanannya udah dateng. As always gue pesen salad. Ini lumayan nih, nggak terlalu kedengeran lagunya. Ya, gue lanjutin ya. Maksudnya gue kan kayak lagi on a 30-day yoga journey with Adrian itu kan. Dan dia emang tiap tahun tuh bikin gitu untuk kayak ya pokoknya untuk awal tahun dia ada 30 hari kita yoga gitu sama dia gitu. Dan gue lagi ngikutin itu, just as I said before, kayak gue emang butuh banget perubahan di dalam hidup gue karena emang this ongoing pandemic, because ongoing pandemic ini tuh bener-bener membuat gue kayak stuck on a cycle. Jadi kayak ya udah yuk kita coba gitu. But I'm gonna be honest with you, gue sempet kemarin kayak ada kali 3 hari gue nggak ikutin program itu, kayak gue take a rest, tapi itu malah berkelanjutan. It's like my mind is playing a trick on me. Kayak ya udahlah, ini kan sama aja. Kayak ini ya di pikiran gue kayak ya udahlah sama aja, yoga kan cuma gitu-gitu doang gitu loh di dalam otak gue. Jadinya gue sempat berhenti, kayak gue nggak ngapa-ngapain gitu. Dan itu caranya keluar dari situ tuh lumayan susah ya, karena gue udah mengalami itu cycle yang berulang-ulang terus. Jadi gue ngerasa kayak ya udah gue nggak mau ngelakuin ini gitu. But then again, alhamdulillahnya gue mencoba lagi untuk kayak ya udahlah ayo gitu, lo kan udah komit nih di awal buat ikutin program ini, ya udah dan just do it gitu, jangan mikirin apa-apa lagi gitu. Dan ya udah I do it again, dari tambah pokoknya because karena gue emang yoga teacher juga jadi gue kayak ada beberapa nambah pose-pose sendiri gitu, just to change it up. Kayak gue nggak di dalam satu satu sequence tuh kayak ngelakuin hal yang berulang-ulang gitu. Jadi kayak ntar ada pose apa yang gue pernah belajar pas gue ikut yoga teacher training, ntar gue masukin ke situ gitu. Atau kayak kemarin sebelum gue mulai sequence bareng sama Adrian, gue do sun salutation A, sun salutation B, nah itu baru gue sequence sama Adrian gitu deh. Gue try to mix things up-nya. It's quite stressful juga sih. Terus ditambah lagi Oma tuh baru ke dokter. Terus gue kayak serada ngeri gitu karena Oma kan belum vaksin ya. Jadi gue bilang sama Oma jangan buka-buka masker sama sekali ya, nggak boleh, karena
bagian pahanya itu bekas luka operasinya itu suka sakit kata dia. Jadi ya mau nggak mau ke dokter dong, harus dicek gitu. Dan pas dicek kita ronsen dulu dan hasilnya tuh masih minggu depan. Gue perginya minggu lalu dan hasilnya bakalan ada di minggu ini gitu. Dan hari Kamis ntar gue bakalan ke sana. Sekarang itu hari Selasa. Jadi hari Kamis ntar gue bakalan ke sana untuk ngecek hasil ronsenan Oma, terus bakalan nyari tahu deh Oma tuh sebenarnya kenapa gitu. Dan sekarang gue makan salad karena emang salad itu katanya kalau gue baca-baca posan di Instagram gitu, it really makes your mind clear and you have so much water in your body. Karena jujur gue lagi jarang minum sekarang, jadi gue butuh banyak air di dalam tubuh gue gitu deh. Dan udah lama juga gue nggak makan salad, baru kali ini gue makan salad lagi. Hi guys, so as always gue nggak bisa lanjut rekam di Sushi Tei gara-gara Sushi Tei muterin lagu. Ya bukan salah Sushi Tei juga sih, cuman gue yang takut kena copyright dari YouTube. Jadi sekarang kalian ikut gue belanja, oke? And I'll try my best to record everything karena ini lumayan ribet. We'll see how this goes, okay? See you. Hi, so I'm at home now. Gue udah nyampe rumah dari tadi sih sebenarnya. Ini sekarang udah jam 9.04. Gue tadi nyampe jam 4:30, jam 4 lah, jam 4 atau 4:30 gitu. And I have to take a rest. Let me put the guitar away sebentar ya. Oke, now iya, kayak yang tadi gue bilang, gue udah nyampe rumah jam 4:30, jam 4 atau jam 4:30 tadi. Jadi gue udah istirahat dulu, udah beres-beres apa segala macam. And now I'm here. Gue udah belajar gitar sekitar 2 bulan apa sebulanan gitu. Dan gue bener-bener baru bisa play that song Treacherous by Taylor Swift. Dan gue bangga banget karena susah, kayak pindah-pindah chord gitu tuh susah. Apalagi gue bener-bener belajar dari awal banget kan, jadi kayak nggak expert banget. The goal is to play All Too Well 10-minute version Taylor Swift from the Vault. Insya Allah gue akan bisa, tapi gue sekarang lagi nggak bisa put my fingers on the F chord. Jadi kayak ya udah, ntar dulu deh. Treacherous aja masih belepotan kayak yang tadi lo lihat ya. Oke, sekarang gue lanjutin apa yang tadi gue pengen ngomongin di Sushi Tei. So I think this video is going to be like a chit chat with me deh kayaknya. How I feel scared of what's gonna be taken away from me during this pandemic yang sekarang juga udah mulai naik lagi angkanya. Kayak yang tadi gue bilang juga di Sushi Tei, gue tuh ngerasa kayak everything's caving in kan. So I did this a 30-day yoga journey yang emang Adrian post setiap awal tahun. Dan dia tuh kayak selalu ada ngepost gitu kayak a program that she created for 30 days so people that can follow it for 30 days yoga with her. Dan itu semua yoga-yoganya tuh yang kayak yang sekarang gue ikutin nama programnya itu Move. Dan setiap harinya itu tuh nama sequence-nya tuh beda-beda. And I feel honestly great.
at the first week of doing that program. Cuman kayak yang tadi gue bilang, apa gue udah bilang apa belum ya? Pokoknya during the second week, gue tuh ngerasa capek gitu. Tapi capeknya tuh yang kayak gue merasa terpaksa untuk ngelakuin program ini. Padahal emang dari awal tuh gue udah komit kayak yaudah let's do this gitu. But my mind is playing tricks on me. Mungkin dia kayak bukan dia kayak, dia bilang kayaknya lo ngapain ngikutin ini kan kayak sama aja lo repeating cycle. Yoga kan cuma gitu-gitu doang gitu loh otak gue. Jadi gue tuh sempat kayak di minggu kedua ada 2 kali gue take a 3 days off. Dan itu juga ditambah lagi gue merasa lagi nggak nyaman juga di dalam rumah. I have a lot on my mind juga, jadinya kayak stress. Dan gue baru pertama kali ngerasain stress sampai migrain. Dulu mungkin pas zaman gue masih muda, gue tuh yang kayak, sekarang masih muda juga sih, cuma maksud gue kayak pas masih sekolah, gue tuh selalu bilang kayak, ih gila stress banget gue, gitu-gitu. Gue sering banget kayak gitu kan. Padahal mah nothing compared to this kind of stress in life, bitch. Kayak quarter life crisis really effed up your mind, my mind. Jadi kayak gue tuh bener-bener mikirin berbagai macam hal deh. Kayak udah nih kasus covid naik, terus keadaan oma gue udah bilang belum ya, pokoknya oma tuh minggu lalu tuh abis dari rumah sakit, dan dia tuh katanya tuh bekas luka operasinya tuh sakit gitu. Jadi mesti dicek kan, dan harus di ronsen, dan hasilnya itu minggu ini. Jadi gue tuh kayak pikiran gue tuh kayak kemana-mana gitu. Dan baru banget kemarin gue yoga, terus I add a little zest to the sequence. Kayak gue udah bilang belum ya, gue ulang lagi deh ya, jadi supaya kalian dan gue juga meyakinkan diri gue kalau ini tuh udah gue ngomong. Walau kalau udah gue ngomong ya udah gue ulang lagi. Oke. Sequence Yoga with Adriene itu kan masing-masing tuh kadang ada yang bisa sampai 30 menit, dan gue merasa kayak I really need to move more gitu untuk diri gue sendiri pribadi ya. Jadi setiap sequence tuh sekarang supaya gue tidak merasa ini kurang untuk gue, jadi gue do sun salutations, atau gue kayak nambah-nambah beberapa pose yang pernah gue belajar. Kan gue pernah ikut yoga teacher training 50 jam kan, jadi gue nyoba nambah-nambahin kayak biar gue ngerasa oh this is a familiar move that I used to do kalau gue nggak ikut program ini gitu. Jadi kayak yaudah and somehow that works kemarin. Dan makanya kemarin gue langsung decide to make a vlog, karena sejujurnya gue mau bikin vlog aja tuh sekarang ini kayak rasanya tuh kayak gitu loh, gara-gara gue baca-baca berita-berita itu. Jadi kayak yaudah sekarang mungkin yang harus gue lakukan adalah mulai menerima lagi bahwa emang ini kasus virus corona varian Omicron itu mulai tinggi di Indonesia, di Jakarta. Jadi gue kayak oh yaudah gue udah harus mulai menerima lagi, and I have to adapt. Mulai lagi kayak menenangkan diri gue kayak yaudah. Tapi jujur susah sih, karena gue udah merasa trapped itu tuh udah dari minggu lalu sebenarnya. Jadi gue gimana nih caranya gue harus bisa gitu to survive. Udah sih kayaknya gitu doang deh, karena emang apa ya, gue tuh bingung juga apa pemerintah tuh bakalan kayak gimana. Mungkin yang bikin gue takut, yang bikin gue stres itu karena gue tuh nggak tahu ke depannya tuh bakalan kayak gimana. Jadi itu pikiran gue tuh kemana-mana juga. Jadi gue nggak bisa focus in the present moment, live in the present moment, kayak ya udah gitu. Dan mungkin kalau kalian lihat di video-video yang gue sebelumnya, I try to be positive as possible. Tapi ternyata itu mungkin gue salah juga, karena kalian pernah dengar gak sih istilah toxic positivity?
somehow beberapa minggu yang lalu, 2 mingguan deh kayaknya, gue tuh ngerasa kayak gak apa-apa kok, ayo lo bisa, lo kuat. Lo just go through the day gini gitu. Tapi secara tidak langsung gue tuh tidak menjalani apa yang pernah gue omongin di video-video gue, yaitu pinpoint every emotion that I'm going through. Jadi gue kayak cuma ya udah positifin aja, ya udah nggak usah, bisa kok solusinya ini. Oke, emang ada solusinya dan emang gue lakuin, tapi gue nggak pinpoint, gue nggak ngerasain kayak kalau sebenarnya gue tuh stres, kayak gue tuh sedih atau gue tuh sebel akan sebuah situasi gitu. Jadi gue tuh kayak ibaratnya mengesampingkan itu semua dengan cara mempositifkan diri gue, padahal sebenarnya gue tidak positif gitu ujungnya, malah jadinya tuh. Makanya kemarin maybe I took 3 days off 2 kali dalam seminggu itu karena gue mungkin that's my body's way of telling me that you are not okay, so you have to feel it, you have to go through it, you have to pinpoint it, the emotions, or at least nggak pakai at least, kita sekarang udah nggak boleh lagi yang ngomong at least karena semua situasi tidak boleh dibilang sebagai at least atau doang gitu. Kata-kata kayak gitu tuh nggak boleh dipakai, supaya kita acknowledge feelings yang memang harusnya di-acknowledge, ya emang harusnya dirasain. Kayaknya cuma segitu aja deh kayaknya video hari ini. Maybe I'm just gonna share with you guys how I really feel today and this couple of days, maybe in a week juga. Kayak selama seminggu ini gue ngerasa emang lagi nggak enak aja. Mungkin videonya bakalan jadi kayak gitu. Video kali ini gue bakalan kasih lihat kalau ternyata itu emang ya you are human gitu. You are human, you have to feel all of the emotions that you have to go through. Kayak yang gue bilang di video yang kemarin yang gue review ikatan cinta pertama, kedua, dan ketiga. Dan beberapa video-video gue yang sebelumnya yang gue selalu ngomong itu, kadang tuh gitu gak sih, kayak kalian tuh udah ngasih saran kayak nggak usah ke diri sendiri, ke orang, tapi kalian tuh nggak ngelakuin itu. Nah, itu yang lagi gue alamin sekarang, dan gue kayaknya udah mulai harus notice hal-hal kayak gitu. It's like I have to draw a line between di mana nih di saatnya gue harus pinpoint every emotion, dan di mana saatnya gue tuh harus keluar dari itu semua and try to go on about my day. Jadi harus di tengah-tengah gitu. Jadi kalau misalkan sedih juga ya udah lo rasain aja, atau lo kesel, atau lo marah, atau lo sebel, lo rasain aja and pinpoint every emotion. Tapi juga jangan terlalu lama di dalam situ karena nanti akan susah keluar ke depannya gitu. Jadi lo ntar malah everything stops. Kayaknya gitu deh. Gue udah mulai harus belajar kayak gitu karena kalau enggak ya you just can't move. That's why I feel stuck gitu. Dan di video kali ini kalian bakalan ngeliat gue kayak, bukan ngeliat sih, ya ngeliat, tapi dengar cerita gue selama ini dan journey gue yang ini sekarang ini lagi gue jalanin. I'm human too. Gue juga bisa ngerasa like a Debbie Downer, tapi kita juga nggak bisa kayak gitu terus kan. Some point in life lo tetap harus melangkah maju gitu. Tapi sekarang saat ini I think I'm going to be a Debbie Downer. Tapi gimana caranya juga nggak terlalu Debbie Downer biar gue tetap harus bisa maju. Tapi kan sekarang ya udahlah, bagus lo udah sadar gitu kan. Gue udah sadar kayak oh ya udah harus ada gray area segala macam. Dah, sorry ya kalau misalkan gue rambling karena emang sejujurnya emang I feel like I'm out of place, dan emang ini yang gue rasain sekarang ini di tanggal 25 Januari ini. Jadi gue kayak yaudah, this is me gitu. And now for our holy grail. Di setiap video chit chat with me deh kayaknya gue tuh ngeluarin buku ini, The Things You Can See Only When You Slow Down by Haemin Sunim. This book
Mari kita coba lihat di sini ada wisdom apa yang bisa kita dalami. Oke. Ini ada nih guys. People ask, how can I clear my head when I meditate? The more I try, the more my thoughts seem to arise. This is completely natural because trying to clear your head is also a thought. Do not try to get rid of your thoughts. It won't work. Instead, witness the emergence of a thought. Witness the disappearance of a thought. The moment you become aware of it, the mind quiets and becomes clear. Gitu. And this is what I actually feel selama gue yoga a 30-day yoga journey with Adriene called Move. Selama seminggu kemarin itu gue merasa kayak gue lagi meditasi nih, tapi gue tuh nggak bisa be present, gue nggak bisa fokus sama diri gue karena pikiran gue kemana-mana, karena gue udah baca berita ini itu, karena gue kepikiran oma gue, karena gue kepikiran how I'm going through the day with this pandemic still going on, dan kalau tiba-tiba lockdown gitu-gitu loh. Jadi gue stres jadinya, jadi gue nggak bisa duduk diam, jadi gue tuh maunya, this is the problem, gue tuh maunya kesana kesini, but at the same time gue nggak bisa gitu, gue maunya diem, tapi kalau gue diem gue kepikiran, tapi kalau gue bergerak gue juga males gitu. So it's hard, makanya gue ngerasa stuck. Ya itu solusinya yang kayak tadi gue bilang, I have to pinpoint everything, every emotion. Kalau misalkan gue ngerasa ABCD, gue rasain, tapi gue juga nggak bisa terlalu banyak merasakan itu semua. I have to find a solution for it, go through it, baru go on about my day gitu. Emang begitu cycle-nya kayaknya. So, gue harap juga kalian mungkin bisa relate sama cerita gue yang gue ceritain hari ini, dan kalian juga bisa enlighten gara-gara buku ini yang barusan gue baca. So I'm just gonna end the video right here. Sorry if it's not a really fun video. Karena gue nya juga lagi mengalami sesuatu di hidup gue, tapi nggak apa-apa. I just want to share it with you guys because I feel like we're friends and you wanna know so that we can connect and relate. Jadi gitu. Yaudah, gue tutup aja videonya di sini. Terima kasih banyak buat kalian yang emang udah nontonin video gue dari awal sampai akhir, yang udah subscribe ke channel gue, yang udah nge-likein video gue, yang udah share ke teman-teman kalian. And if you can, and if you feel the way that I do, please comment in the comment section below. What are you guys going through so that we can connect and relate, bisa mungkin curhat-curhat. My social media is in the description box. Jadi ya udah gitu aja. Kalau kalian mau ngobrol, gue juga terbuka. Terima kasih semuanya. Thank you guys for watching. Thank you guys for the positive energy. Love you. Thank you so much. Bye bye.